sambudo bagawa budang bagawantang abiwademi. Swakato bagawato damo namasami. Supati pano bagawato sawaka sangho sanggam namami. Anak-anak, jumpa lagi dengan Mami Aisyang dalam acara kesayangan kita Dharma for Kids. Di mana? Di mana lagi kalau bukan di Spistun TV. Nah, anak-anak sekalian, pertama-tama terimalah salam dari Mami, Namo Buddhaya. Iya. Dan ada salam wajib kita, ya. Coba kita sama-sama be good, be happy, be mindful. Nah, anak-anak sekalian, hari ini kita akan kedatangan tamu, namanya Bapak Singgih. Pasti buat anak-anak sudah nggak asing lagi ya. Kita tunggu ya, sebentar lagi Pak Singgih akan bersama-sama kita nih. Nah, ini dia Pak Singgih datang. Kasih tepuk tangan dong. Iya. Halo. Iya. Salam dalam Dharma, Namo Buddhaya. Wah, luar biasa, manis-manis banget ini. Wih, manis nih, ganteng nih. Ya, Koko yang ini ganteng. Wah, yang di belakang juga luar biasa. Halo. Iya. Gimana kabarnya, Iya, Pak Mami? Singgih, baik Pak Singgih. Terima kasih ya Pak Singgih udah datang sama kita ya. Nah, anak-anak sekalian ya, semua anak-anak pasti kenal Pak Singgih. Karena Pak Singgih adalah guru sekolah minggu. Udah berapa tahun, Pak? Wow. Dari jadul, tahu jadul? Dari zaman dulu. Zaman dulu ya. Dari zaman dulu udah jadi guru Ya, sekolah minggu ya. Dari zaman dulu udah kira-kira 25 tahun. Waduh, 25 tahun anak-anak. Banyak 5 lagi. 25 tahun. Ya. Nah, anak-anak sekalian, sungguh senang ya kita bisa bersama Pak Singgih pada hari ini. Nah, Mami mau kasih pertanyaan sama Pak Singgih ya. Nanti anak-anak boleh nanya loh. Nah, Pak Singgih, ini anak-anak kewihara ini tujuannya macam-macam nih, Pak Singgih ya. Ya. Nah, anak-anak coba Mami mau tanya, siapa yang bisa jawab nih, angkat tangan. Yang mau jawab angkat tangan. Waduh, pinter. Waduh, pinter. Dedek, kewihara ngapain, Dek? Main, Pak. Wah. Kewihara main ya. Ada lagi yang lain? Yang ini yang Dedek mau sembahyang. Ada lagi yang lain? Kamu mau berdoa di depan Buddha ya? Waduh, macam-macam. Waduh, nah Pak Singgih, gimana nih sebenarnya nih kalau dalam bahasa anak-anak ya? Silakan coba. Nah, anak-anak sekalian, kalau kita ya umat Buddha, kalau setiap hari Minggu sembahyang, ya kebaktian. Kalau kebaktian itu seminggu sekali, ya. Kemudian ditambah lagi selain seminggu sekali, ada lagi ditambah lagi 2 kali lagi. 2 kali lagi itu pertama waktu bulan purnama, ya. Kalau papa mama sebutnya malam cap go, ya itu. Satu lagi bulan mati, bulan tilem, itu kalau papa mama kungkung popo sebutnya ceit, ya tanggal 1. Yang satu lagi tanggal 15. Jadi selain hari Minggu sebulan 4 kali, ditambah lagi
2 kali lagi ceit dan cap go, itu juga sembahyang. Tapi kalau anak-anak cukup deh sebulan 4 kali saja, seminggu sekali setiap hari Minggu ya. Datang ke wihara, ada kakak-kakak pengasuh, nanti kakak pengasuh yang akan membimbing adik-adik semuanya. Kalau kita tujuan datang ke wihara, tadi adik kecil ini bilang mau bermain, bagus. Memang anak-anak harus bermain, nggak boleh belajar terus-terusan. Nanti kepala jadi botak, jadi rontok rambutnya, waduh, jadi kayak profesor. Ya, jadi mau bermain, betul. Tadi adik yang sana bilang mau berdana, iya bagus. Nah, tadi koko yang ini yang besar nih bilang mau mau berdoa, sembahyang, bagus. Mau berdana, mau bersembahyang, ya, mau bermain, ya, mau berteman. Iya, wih, bagus. Itu semuanya bagus, ya. Bermain, berdoa, sembahyang, ya, mau berdana, ya, mau belajar, itu bagus. Semuanya perlu buat anak-anak sekalian, ya. Kalau orang yang berdana nanti bisa dapat hasilnya kayak begini nih. Mama di rumah di pot kembang tanam mama habis potong sayur, ada biji cabenya ya, ada biji cabe. Cabenya bijinya sama mama nggak dibuang, diambil lalu ditanam di dalam pot. Keluarnya kira-kira nanti pohon apa ya? Kalau tanam biji cabe, pasti pohon cabe. Kalau tanamnya biji mangga, nanti dapatnya buah apa ya? Mangga. Kalau tanam biji rambutan, dapat duren nggak? Nggak. Kalau rambutan bijinya, buahnya pasti rambutan, ya. Nah, tadi anak-anak juga kalau yang rajin berdana, nanti kalau sudah besarnya, wow, bisa jadi orang yang tajir, banyak uang, ya, tidak kekurangan uang karena sering berdana. Makanya berdana dengan tulus. Boleh uang, nggak boleh pakai uang mama. Mau kebaktian, mama minta uang buat kebaktian, mau berdana, itu namanya mama yang berdana. Ya, jadi kalau mau berdana itu pakai uang sendiri. Biasanya kan papa, mama kasih uang jajan ya Bu ya? Iya. Kasih uang jajan, jadi kalau kasih uang jajan, ya, disisain. Saya berapa nih? 100 perak, 100 rupiah, 500, 1000, 5000, bagus. Berapa saja, yang penting seneng. Ya, kalau berdana seneng. Jadi pertama berdana, nanti hasilnya bisa jadi orang yang beruang. Terus kalau orang yang sering bermain, dia mainnya tapi main yang baik, nggak boleh main yang nakal-nakal. Kalau main yang baik-baik, nanti hasilnya punya banyak teman. Siapa yang mau punya banyak teman? Siapa yang tidak punya teman? Nggak ada. Kalau yang tidak punya teman, namanya tidak suka bermain, ya. Tapi kalau mainnya nakal, banyak teman. Anak yang mainnya nakal, nggak ada yang mau teman, ya, karena nakal. Orang nggak mau. Jadi, kalau bermain banyak teman. Kalau sembahyang kepada Sang Buddha, kepada Bodhisatwa, ya, kepada dewa, ya, para sinbeng yang mulia, itu kalau kita berdoa nanti kita akan dapatkan keberkahan, keselamatan. Romo, keselamatan apa sih? Berkah apa sih? Apa ya? Kalau berkah, keselamatan itu misalnya anak-anak sekalian tidak sakit, itu berkah. Mama, papa sehat, itu berkah. Mama, papa cari uangnya tidak ada halangan, ya. Belajar di sekolah tidak ada halangan, lancar, itu berkah semuanya. Jadi kalau sembahyang dapatnya berkah, keselamatan, gitu ya. Nah, ya anak-anak ya, jadi ke wihara boleh bermain, boleh berdana ya, dan semuanya perbuatan baik yang anak-anak lakukan itu pasti akan menghasilkan buah karma yang baik, tergantung apa yang anak-anak tanam, gitu ya. Nah, anak-anak sekalian, tadi udah denger cerita dari Romo Singgi, seru ya.
anak-anak ke wihara boleh sembahyang, boleh main ya, boleh berdana dan lain-lain sebagainya deh. Tapi anak-anak akan mendapatkan hasilnya seperti apa yang anak-anak tanam ya. Jadi kalau bisa jangan bermain terus ya. Nah jangan sembahyang terus begitu, mesti berimbang. Anak-anak waktu ke wihara itulah kesempatan kamu untuk berdoa buat orang tua kamu, guru-guru kamu, teman-teman kamu, dan semua makhluk. Nah, anak-anak sekalian, Mami mau nanya lagi sama Pak Singgi ya. Pak Singgi, Ya, Bu. sekarang anak-anak memang bervariasi nih. Ya. Ada yang ke wihara mau main, mau sembahyang, macem-macem Pak. Jadi di Wihara Dharma Bakti ini kami sepakat ya, sekolah minggu itu dibikin memang seperti itu, ada main dan lain sebagainya Pak Singgi. Ya, menurut Pak Singgi gimana nih? Ya, jadi Ibu pada zaman sekarang ini menjadi pengasuh sekolah minggu itu suatu pekerjaan mulia yang tidak enteng. Ya, jadi kakak-kakak pengasuh kita yang sekarang ada di banyak wihara, di banyak cetia, sungguh menanggung beban yang mulia yang cukup berat. Jadi kenapa? Karena sekolah minggu itu harus dikemas yang cantik, yang menarik, agar supaya anak-anak betah dan senang datang ke sekolah minggu. Karena sekarang tantangannya itu acara-acara televisi setiap hari Minggu pagi juga tidak kalah menariknya, ya. Jadi bagaimana mengemas acara yang menarik? Kalau sembahyang saja kebanyakan juga nanti anak-anak bete, ya. Kakak pengasuhnya kan begitu ya. Bahkan harus bervariasi. Ada permainan, nanti minggu depan diseling dengan belajar belajar dengan game ya. Kemudian ada ulang tahun bersama. Kemudian bisa juga ada ekstrakurikuler yang lainnya seperti katakanlah menari, katakanlah belajar melukis, menggambar atau paduan suara. Bervariasi. Jadi, bervariasi. Ya? Nah, kakak-kakak pengasuh ini modalnya dari mana? Modalnya ya harus rajin baca ya, kakak-kakaknya yang ada di sini semuanya yang jadi pengasuh di seluruh Nusantara yang menjadi pengasuh sekolah minggu harus rajin baca buku, harus rajin datang ke perpustakaan. Apakah itu buku-buku umum maupun buku-buku agama Buddha itu sendiri. Sekarang banyak buku di mana-mana saja. Jadi kalau ada yang bilang kurang buku berarti tidak ada usaha. Pasti kalau ada usaha bisa dapatkan akses itu. Atau bertanya kepada para senior, ya, kepada para bante, para Dharma Duta atau senior yang lainnya, pasti akan banyak input deh. Intinya harus open your mind. Jadi jangan cupet ya, jangan katak dalam tempurung. Dengan begitu, sekolah minggu akan jadi sekolah minggu yang hangat, yang menyenangkan. Setiap hari anak-anak di rumah menantikan hari Minggu. Karena kalau hari Minggu seru banget gitu ya. Nah, luar biasa. Ya. Nah, Pak Singgi juga anak-anak yang pencinta Dharma for Kids dimanapun berada, kita akan lihat kegiatan hari Minggu di Wihara Dharma Bakti.
Adik-adik, mohon perhatiannya sebentar, adik-adik. Ayo, dengerin kakak dulu. Duduk yang manis, ayo. Anak yang baik duduknya yang manis, coba gimana duduknya? Ayo adik-adik semuanya, perhatikan kakaknya dulu. Ayo. Sudah? Perhatikan kakak dulu ya. Ayo. Ayo, udah semuanya perhatikan kakak dulu. Gimana adik-adik bermainnya? Menyenangkan atau tidak? Tadi main apa aja? Hah? Kartu, bagus. Terus yang sebelah sini apa? Iya, menulis atau menggambar. Yang sebelah sini? Main apa tadi? Hah? Main kartu. Yang sebelah sini? Main apa? Hah? Main apa coba? Iya. Yang ini? Menulis atau menggambar. Yang ini huruf, bermain huruf ya. Iya. Dah, sekarang bermainnya tolong alat permainannya ditaruh di mejanya masing-masing. Ayo. Dengerin kakaknya dulu. Ayo. Perhatikan kakaknya. Ayo. Waduh, seru sekali ya Pak ya kelihatannya ya. Nah, setelah kita melihat tadi kegiatan sekolah minggu ya, bagaimana menurut Pak Sigit nih? Mungkin berbeda dengan dulu zaman Bapak lagi mengajar beberapa tahun yang lalu Pak ya? Kemajuan zaman dari tahun ke tahun tentu saja membuat banyak perubahan. Kalau dulu zaman kita Bu, televisi cuma satu, hitam putih lagi, ya kan? Kalau sekarang zaman sudah sedemikian maju, jadi otomatis kegiatan sekolah minggu juga harus lebih maju lagi. Tantangan buat semuanya, karenanya kegiatan di sekolah minggu Dharma Bakti ini bisa terus tularkan kepada wihara atau cetia yang lainnya. Ada pertukaran pengasuh sekolah minggu antar pengasuh wihara yang satu dengan wihara yang lain, berbagi pengalaman atau pertemuan lah ya pengasuh sekolah minggu se-Jakarta atau se-Indonesia kalau bisa, itu juga akan membantu untuk brainstorming ya, akan menambah wawasan, buka wawasan buat para pengasuh sekolah minggu. Dan tidak kalah pentingnya di sini bahwa pendidikan anak-anak sekolah minggu itu bukan cuma tanggung jawab kakak pengasuhnya saja, bukan cuma tanggung jawab pengurus wihara saja, tapi juga merupakan tanggung jawab dari orang tua. Ya, orang tua di sini memainkan peranan yang cukup besar, karena kalau di rumah kan kadang-kadang anak-anak juga suka males berangkat ke wihara ya. Orang tua harus kasih dukungan, kasih insentif deh ya. Supaya apa? Supaya anak-anak juga tambah semangat datang ke sekolah minggu. Bisa saja insentif itu para orang tua murid ya, anak sekolah minggu ini memberikan bantuan dorongan moral, semangat, atau dorongan material, ya kasih dana buat beli wafer seminggu sekali, buat masak kacang ijo ya sebulan sekali, atau apapun bentuknya. Atau kalau setiap hari Waisak atau Sincia rame-rame bikin pohon angpau gitu ya. Dananya dari mana? Ya tentu dari orang tua lah ya. Kalau para pengasuh sekolah minggu kan biasanya juga masih sekolah, atau kalau kerja juga masih pas-pasan. Kalau orang tua kan ya paling tidak adalah dananya sedikit-sedikit. Berani punya anak, berani juga keluar dana dong buat pendidikan anak-anak kita. Ya, jadi tanggung jawab bersama semuanya Bu. Jadi kita mesti kompak ya Pak ya. Betul, jadi pengurus sekolah minggu dan orang tua juga anak-anak ya. Nah, semuanya itu membutuhkan kesabaran ya Pak ya. Nah anak-anak sekalian seru ya, seru nggak? Seru ya. Nah sebelum kita tutup acara ini ya, tadi ada anak-anak yang udah pesen, Mami saya mau nyanyi ya katanya gitu. Nah siapa sekarang yang mau nyanyi? Siapa yang mau nyanyi? Siapa yang mau nyanyi tadi? Tuh yang mau nyanyi tuh yang rambutnya ada tanduknya. Aduh ya. Sini sayang sini. Waduh, nyanyi keren nih. Rambutnya lihat tuh, rambutnya bukan ekor kuda lagi ya. Jadi siapa namanya? Jelian. Siapa? Jelian. Jelian.
Waduh, mau nyanyi apa nih? Mami, aku boleh nyanyi bahasa Mandarin. Oh, anak-anak mau nyanyi bahasa Mandarin. Boleh ya Pak Singgi ya, di wihara boleh. Nyanyi bahasa Mandarin boleh. Nyanyi bahasa Jepang juga boleh kalau ada yang bisa ya. Iya. Ayo nyanyi bahasa Mandarin katanya, yuk. Sanse oliachi, wati pangya, cai jeli, cai jeli, cai jeli. Wati pangya, cai jeli. Waduh, pinter. Tepuk tangan semuanya ya. Iya, pinter ya. Waduh, udah nyanyi bahasa Mandarin. Ada yang mau nyanyi bahasa Inggris nggak? Ada yang nyanyi bahasa Inggris? Ya, coba sini nyanyi bahasa Inggris. Waduh, pinter nih. Koko siapa namanya Koko? Victor mau nyanyi bahasa Inggris. Ya. Linda, Linda, Linda star. How act what you live me. Under in the sleep. Under wonder in the star. Twinkle, twinkle in the star. How act what you live me. Aduh, iya. Pinter, tepuk tangan juga ya. Iya. Waduh, artinya apa tuh ya? Waduh, iya. Tadi udah ada yang nyanyi bahasa Mandarin, ada yang nyanyi bahasa Inggris. Sekarang yang nyanyi bahasa Indonesia. Waduh, tuh yang udah mau nyanyi tuh di belakang tuh. Ya, yang udah di belakang Dede, sini Dede. Sini Dede. Sini sayang, sini. Mau nyanyi bahasa Indonesia ya? Mau nyanyi apa Dede, siapa namanya? Michelle. Namanya Michelle. Iya, nyanyi. Nih, pegang mic-nya. Waduh, coba. 1, 2, 3. Nyanyi balonku. Nyanyi balonku. Ntar meletus. Gak apa-apa ya. Ya udah. Coba. Balonku ada 5, lupa-lupa warnanya, hijau, kuning, kelabu, merah muda dan biru, merah terus balon hijau dan hatiku sangat kacau. Balonku tinggal 4, ku pegang alat-alat. Iya, tepuk tangan Michelle ya. Waduh, pinter. Balonnya ada 5, pecah 1 tinggal 4. Kalau balonnya ada 5, pecah 3 tinggal berapa? Tinggal berapa? Balonnya ada 5, terus pecah 3 tinggal 2. Nah ya, di wihara juga boleh belajar matematika ya anak-anak sekalian ya. Kalau melihat begini sepertinya Mami kepengen jadi anak-anak lagi nih. Seru ya Romo ya. Iya, tanpa terasa Romo nih sudah sampai di penghujung acara anak-anak. Kita harus berpisah hari ini dulu. Nanti minggu depan kita berjumpa lagi dalam acara yang sama. Acara apa anak-anak? Dharma for Kids ya. Di acara apa nih? Di TV mana? Space Tun TV. Iya. Nah anak-anak sebelum kita berpisah, Romo Singgi mungkin akan memberikan pesan dulu nih buat anak-anak di rumah. Juga mungkin buat orang tua ya yang selalu mendampingi anaknya menonton acara ini nih. Ya, jadi anak-anak sekalian, kalau kita datang ke wihara ya, yang tadi mau main boleh tapi main yang baik ya. Mau sembahyang berdoa boleh buat dapat keberkahan keselamatan. Yang mau berdana boleh, semuanya boleh, tapi semuanya harus seimbang ya. Kalau semuanya tanamannya yang baik-baik, nanti dapatnya yang baik-baik. Ya, kalau yang baik-baik, nanti papa mama di rumah senang. Kalau papa mama di rumah senang, semuanya senang. Tapi kalau tidak baik, nanti papa mama sedih. Siapa yang mau papa mamanya sedih? Ya, tidak ada yang mau ya, semuanya tidak ada yang mau. Maunya papa mama senang. Makanya menjadi anak yang baik adalah dambaan kita semuanya. Pengurus wihara, kakak pengasuh juga pasti akan mendapatkan pahala yang besar, karena kakak-kakak pengasuh ikut membantu menanam kepada generasi muda kita ini agar supaya tumbuh menjadi generasi muda yang sehat, yang tunas bangsa, yang akan membawa masyarakat kita ini menjadi lebih baik lagi. Nah
Ya, itu pesan dari Romo Singgi. Nah, sebelum lagi kita berakhir nih ya, Mami juga mau pesan sama anak-anak. Ya, nah anak-anak sekalian ya, ada 2 hal yang harus segera anak-anak lakukan mulai saat ini, mulai hari ini, mulai sekarang ya. Yang ke-1, berbakti kepada orang tua. Apa anak-anak? Berbakti kepada orang tua. Yang kedua, berbuat banyak kebajikan. Nah, kebajikan apa anak-anak? Kebaikan ya. Nah, anak-anak di wihara ya, tempatnya anak-anak menanam kebajikan ya. Dan di wihara pula anak-anak mempunyai kesempatan untuk berbakti kepada orang tua. Dengan cara apa? Mendoakan orang tua kita semoga mereka selalu sehat dan berbahagia. Nah, anak-anak, sampai di sini dulu acara perjumpaan kita pada hari ini. Kita akan jumpa lagi minggu depan di acara yang sama, Dharma for Kids, di TV kesayangan anak-anak Spistun ya. Terima kasih Pak Singgi udah datang bersama anak-anak di Wihara Dharma Bakti. Terima kasih, sama-sama. Ya, nah anak-anak sekalian, Mami tutup dengan salam apa anak-anak? Namo Buddhaya. Namo Buddhaya anak-anak. Namo Buddhaya. Iya, dan ada salam wajib kita Pak Singgi ya. Be good, be happy, be mindful. Sampai jumpa lagi anak-anak.